Mbak Rahayu kan sudah punya karir sekarang sudah menjadi anggota DPR. Nah, kalau Mbak Sofi, kembali lagi ke pertanyaan saya tadi, kan banyak orang yang mempertanyakan, Mbak Sofi kok tiba-tiba jadi juru bicara? Ini apakah sudah siap mengkampanyekan atau terjun di bidang politik? Jawaban Mbak Sofi apa? Kalau lihat dari track record saya di dunia politik, memang belum ada. Kalau kepedulian saya terhadap social issues ya selalu ada gitu. Terbukti dari betapa seringnya saya mengeluarkan satu statement di misalnya social media saya mengenai keadaan Jakarta atau Indonesia di segala bidang gitu. Kalau dilihat apakah saya siap atau enggak, ya saya harus siap gitu. Apakah dunia politik hanya untuk politikus? Ya tidak. Politisi. Oke. Tikus biar not tikus. Kita bukan tikus. Saya rasa dari dulu sudah dunia politik itu sudah terbuka untuk orang yang bukan sekolah dunia hukum atau sekolah ilmu Dan politik. menjadi juru bicara atau tim pemenangan itu bukan hanya tugas dari politisi ya, tapi tugas masyarakat juga ya. Ya, yang pada saat ini memang saya mendedikasikan keseluruhan jadwal saya untuk ini dan kepedulian saya terhadap kota. Tentunya ini. nanti masing-masing dari para juru bicara atau tim pemenangan sudah tahu apa saja keunggulan atau program-program dari para kandidat ini yang menarik, yang bisa dijual kepada masyarakat. Ya, kembali lagi di live event Pilkada Serentak Mencari Negarawan Metro TV Kawal Pilkada Serentak 2017. Dan pemirsa, kami masih bersama dengan 3 narasumber di sini, ada Marissa Haque, Rahayu Saraswati, dan Sofia Lajuba. Kita akan lanjutkan lagi dialog hari ini. Tadi pertanyaan saya terakhir adalah pastinya masing-masing juru bicara atau tim pemenang ini sangat mengenal keunggulan maupun program-program yang patut dijual ke masyarakat. Kita mulai dari Mbak Marissa. Apa kira-kira itu? Keunggulan dan juga program-program yang menarik nih yang menjadi terobosan. Yang jelas program perempuan ibu sebagai wakil imam di rumah itu pasti akan dijalankan oleh Ibu Sylvie. Ya, dan harga murah dengan penetrasi pasar gitu ya, ngecek pasar itu pasti akan dilakukan. Kayak dari harga cabai keriting sampai beras sekilo dan minyak seliter berapa. Itu jelas, dan telur 1 butir berapa. Karena 4 sehat 5 sempurna pasti si ibu yang ngurusin. Oke, kan sudah bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. Udah pokoknya 5 sehat 10 sempurna. Dan ya itulah. Yang jelas karena apa ya, dari PKB bersama kami, dari Nahdlatul Ulama dan dari PAN Banyak Muhammadiyah, kita penetrasi lewat pengajian yang ada di masyarakat. Jadi majelis-majelis taklim dan kemudian masjid-masjid kita akan datangi. Kebetulan saya juga bisa menjadi salah satu narasumber bersama dengan mereka. Kita akan memasuki semua masjid-masjid. Kalau dan walaupun masjid tidak boleh kampanye, tapi kan masyarakat yang ada di sekitar masjid bisa dengan di rumah-rumah mereka, dan kami akan datangi itu. Kalau program-program yang diusung oleh AHY dan Sylvie ini yang dirasa belum dimiliki oleh petahana sekarang, apa ya? Semua 3 kandidat itu bagus ya, kita harus mengatakan itu masing-masing punya keunggulan. Tapi tentunya ada yang belum selesai dari petahana yang sekarang ya, salah satunya misalnya trotoar yang belum rapi semuanya, seperti itu ya, dan transportasi yang masih sangat macet, super duper macet, dan juga pendidikan di Jakarta yang masih belum murah, dan kemudian kita tahu juga bahwa Ibu Sylvie sangat concern dengan pendidikan, dan dia seorang dokter di bidang ilmu pendidikan, dan Agus sendiri adalah seorang yang sangat menyenangkan. Istrinya juga Mbak Anissa Pohan menyenangkan, stambomnya juga Mbak itu baik. Apa ini maksudnya petahana sekarang tidak menyenangkan? Lebih cakep Agus sih. Coba saya minta Mbak Sofi jawab dong, ini petahana coba lebih cakep Agus Sophie, katanya. Terus trotoar belum kelar, banyak pekerjaan rumah. Macet masih. Macet masih. Jawabannya jadi debat deh. Jawabannya gimana Mbak Sofi? Aja ya Mbak Saras ya. Ya kan kita lihat memang yang nanti mengurangi macet ini kan sedang dibangun semuanya. Jadi semuanya kan masih proses. Jakarta memang satu menuju kota metropolitan yang baik. Di mana semuanya prosesnya tidak sebentar. Jadi saya berharap yang sekarang itu diberikan 1 periode lagi supaya bisa melanjutkan gitu. Dan kita sebenarnya udah lihat gitu banyak progres, walaupun kalau macet ya kita masih macet ya gitu. Dan alangkah tahun 2019 kan memang rencananya sudah beroperasi MRT, flyover juga. Ini semuanya kita lihat ada orang bekerja. Gitu. Kalau trotoar
Ya, banyak trotoar yang sudah bersih, yang sudah dinormalisasi oleh Semuanya sedang DKI. berproses ya. Semuanya proses, tapi ya kita lihat hasilnya memang Nanti kita akan lebih lihat baik. lagi kelanjutannya seperti apa. Nanti saya juga akan tanya ke Mbak Rahayu untuk keunggulan dari pasangan Anies dan Sandi ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, ada headline news berikut ini. Orang bilang DKI Jakarta merupakan etalase Indonesia dan Pilgub DKI Jakarta merupakan pemanasan menjelang Pilpres 2019. Nah, kita akan mencoba untuk membedah satu-satu siapa saja calon-calon nantinya akan bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Pemirsa, ada 3 calon, ada Ahok Basuki Cahayapurnama dengan Jarod Saiful Hidayat, ada Agus Harimurti Yudhoyono dengan Silviana Murni, dan juga Anies Baswedan serta Sandiaga Uno. Kita akan ke Ahok Jarot terlebih dahulu. Kita lihat bersama-sama profil mereka secara lebih dekat. Apabila Anda bisa saksikan di layar kaca Anda, pemirsa, ini merupakan pasangan incumbent. Sebelumnya kita tahu bahwa Basuki Cahayapurnama merupakan wakil gubernur DKI Jakarta pada waktu Joko Widodo masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Dia lahir di Bangka Belitung, Juni 1966, dan Ahok pernah menjadi anggota DPR, kemudian juga pernah menjadi bupati dari Belitung Timur. Sementara pendidikan terakhir dia adalah pasca sarjana yakni MBA dari Prasetya Mulia Business School. Sementara kita akan melihat seperti apa profil dari Jarod Saiful Hidayat. Dia lahir di Gorontalo 30 Oktober 1955. Sebelum menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, dia merupakan wali kota Blitar, Jawa Timur selama 2 periode dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010. Pendidikan terakhir dari Jarod merupakan S2 Ilmu Politik dari UGM Yogyakarta. Nah, sekarang kita akan melihat seperti apa sih profil dari pasangan berikutnya. Namun sebelum itu kita akan lihat bersama-sama bahwa mereka didukung oleh 4 partai politik, yakni ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ada Golkar, ada Nasdem, dan juga ada Hanura. Secara total mereka mengumpulkan 52 kursi di DPRD DKI Jakarta. Ini jauh melebihi syarat, yakni 22 kursi untuk mereka maju atau bertarung di Pilgub DKI Jakarta. Nah, sekarang kita akan ke pasangan selanjutnya. Di sini ada Anies dan juga Sandi. Nah, Anies Sandi didukung oleh partai politik, namun kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa profil dari mereka. Anies Rashid Baswedan lahir di Kuningan 7 Mei 1969. Anies ini merupakan Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan juga Menengah di era Jokowi sebelum di-reshuffle beberapa bulan yang lalu. Dia lulusan dari Northern Illinois University dengan gelar PhD. Apabila kita ingat, dia merupakan penggagas dari gerakan mengajar yang bernama Indonesia Mengajar, yang mengirimkan berbagai macam relawan ke penjuru tanah air untuk mengajar di sana. Sementara wakilnya adalah Sandiaga Salahuddin Uno yang kita sudah tidak asing lagi, merupakan pengusaha yang merupakan salah satu orang terkaya di tahun 2009. Ini dinobatkan oleh majalah Forbes, 1 dari 30 orang terkaya di Indonesia. Nah, dia mendapatkan Master of Business Administration dari George Washington University di Amerika Serikat. Pasangan ini didukung oleh 2 partai politik, yakni Gerindra dan juga PKS. Walaupun 2 partai politik, namun mereka mendapatkan dukungan suara 26 kursi, ini juga lebih banyak daripada syarat 22 kursi yang dipersyaratkan oleh undang-undang untuk bertarung di Pilgub DKI Jakarta. Nah, sementara pasangan ketiga, Agus Silvi, yang kita sempat kaget dikarenakan nominasi nama Agus ini muncul secara tiba-tiba begitu, tidak seperti pasangan-pasangan yang lain. Kita akan lihat bersama-sama profil mereka, pemirsa. Agus dan juga Silviana Murni. Agus merupakan pria yang lahir di Bandung 10 Agustus 1978. Ini merupakan peraih Adi Makayasa atau lulusan terbaik untuk 3 matra TNI, AD, AL, AU, dan juga kepolisian. Dia memiliki 3 jenis master yang berbeda atau master degree yang berbeda dari universitas-universitas berbeda. 2 diantaranya dari NTU Singapura, Nanyang Technological University, dan juga dari Harvard University. Sementara wakilnya adalah Silviana Murni, yang merupakan none Jakarta di tahun 1981, lahir di tahun 1958. Saat ini sebelum masa kampanye dan sebelum ditetapkan sebagai salah satu cawagup, dia merupakan Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang budaya dan pariwisata 2016.
Dia mendapatkan S2 Manajemen Kependudukan dari UI, sementara S3-nya atau doktoralnya adalah Manajemen Pendidikan dari UNJ di tahun 2005. Pasangan ini didukung oleh 4 parpol yang berbeda, ada Partai Demokrat, kemudian PKB, kemudian P3 dan juga PAN. Keempat partai ini mengumpulkan 28 kursi. Sekarang kita akan memantau bagaimana kondisi terkini di luar dari J Expo Kemayoran Jakarta. Ada rekan kami Jessica Wawar. Jessica, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi terakhir di J Expo Kemayoran saat ini? Ya, Zilvia, baru saja sekitar 5 menit yang lalu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, Silviana Murni tiba di Hall D J Expo Kemayoran Jakarta. Sebelum memasuki area tempat pengundian nomor urut pasangan calon nanti, Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni langsung naik ke panggung mini yang disiapkan oleh pendukung Agus dan juga Silvi. Dan ini bisa Anda saksikan bahwa Agus sedang memimpin yel-yel dari ratusan pendukung yang tadi sudah menyambut kedatangan Agus dan juga Silviana Murni. Ini ratusan pendukung yang menyambut Agus. Tadi Agus dan Silvi disambut oleh barongsai dan juga nyanyian yel-yel yang dinyanyikan oleh para pendukung. Kami masih terus menanti bagaimana kemeriahan di sini karena sudah ada satu pasangan calon yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, Silviana Murni yang sudah tiba di lokasi Hall D J Expo Kemayoran, dan kami masih menunggu 2 pasangan calon lainnya, Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat dan juga Anies Baswedan Sandiaga Uno. Demikian Sylvia, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Jessica Wawar.